لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila ada pengumuman di kantor bupati, penyampaian dari Bapak Bupati yang harus diulang tiap pekan, pasti itu pengumuman sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, pelan-pelan juga bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya tidak beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Ada. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi judi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja dia makan uang haram. Contoh aja ini ya, contoh, jangan marah. Sabung ayam didapat sama polisi, dikejar sama polisi, lari dia, polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga kan polisi yang besar perutnya. Kata polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Doh! Masih lari, tembak 2 kali. Doh! Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Doh! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia, polisi film India. Lain ditembak, lain dia kena. Pur. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kayaknya ini soundnya tidak sampai ke belakang ya. Ya. Ibu-ibu dengar di belakang. Dengar. Pekerjaan pertama Pak Bupati, lampu tidak penting, paling penting sound system.
Ya. Sound system Pak, berapi-api saya ceramah tidak didengar di belakang, gosip ibu-ibu. Karena mau dengar nggak susah ya. Nah ini mudah-mudahan Pak Bupati diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa perbaiki sound systemnya, insyaallah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa membuat kita mati kafir baru saja terima uang sogok, makan uang korupsi. Termasuk diantaranya yang bisa mati kafir, terima uang pilkada. Wane piro. Ayo, kalian marah kalau bupati korupsi, kalian marah kalau ada pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korupsi? Karena waktu itu pilkada biayanya mahal. Kalian minta wane piro. Ada yang terima uang sogok waktu pilkada? Ada? Ada? Bohong kalau tidak ada. Kalian yang terima uang pilkada kemarin, apa dengan uang 300.000? Apa dengan uang 500.000? Kalian sudah kaya sekarang. Kalian kaya sekarang? Tidak. Yang pasti duit sudah habis dan kau dapat dosanya, kau tanggung sampai akhirat. Hati-hati. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Mereka yang jadi pegawai karena nyogok, PNS karena nyogok. Hati-hati. Adik-adikku sekalian, sarjana, pegawai-pegawai honor, tidak usah cemas kalau tidak diangkat pegawai honor. Lebih baik tetap jadi pegawai honor daripada kau diangkat pegawai negeri nyogok 500 juta. Ada pegawai honor di sini? Ada? Ada? Tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh ulama bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh rakyat bukan pejabat. Musuh kita adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong. Setan berkeliaran di tempat ini bentuknya handphone. Tuh ibu-ibu, kita sudah ceramah masih sibuk. Itu setan mengalihkan perhatian. Maka ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau ketawa bapak-bapak? Kau mau tambah lagi? Kalau berani. Adik-adik, simpan dulu handphonenya. Ayo, tidak usah rekam. Simpan. Bisa simpan? Kalau bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi. Yang bapak lihat pasti HP. Ayo simpan HP-nya. Tidak enak rasanya saya lagi ceramah, bapak-bapak sibuk begini. Hargai perasaan saya, bos. Jauh-jauh saya dari Tanah Bugis datang ke sini untuk menghadiri acara ini. Lalu saya sampai di sini bapak ibu sibuk begini. Simpan dulu HP-nya, simpan. Ayo, simpan ya. Kita dengar ceramah, nggak usah ada, ya. Ayo, simpan. Nanti ada di YouTube. Ada di YouTube. Kalau bapak rekam sendiri, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya kalau mau dinonton, Ustaz? Buka YouTube, tulis Dasat Latif Kabupaten Natuna, keluar ini ceramah.
Sudah nonton, jangan lupa like and share. Serius bos, simpan dulu HP ya. Simpan ya, nggak usah ada rekam ya. Ya, bisa? Bisa? Kita dengar ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Pak, Nabi lagi duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10? Cacat dong. 20, kan ada kakimu. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada yang bisa? Kenapa tidak bisa? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju, tidak bisa dicatat. Maka Nabi bertanya ke malaikat pencatat hujan ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa aku catat ya Muhammad. Ada satu yang tidak mampu ku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Natuna, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah. Bapak Ibu harus tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja pernah melakukan dosa. Nabi Adam dosa makan buah kundi. Nabi Yunus pernah berdosa, gagal berdakwah lalu putus asa dia tinggalkan kampungnya. Nabi Lut pernah gagal berdakwah. Nabi Nuh pernah dosa. Nabi Ibrahim pernah dosa. Itu Nabi, apalagi kita. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahalanya, timbang kebaikannya, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Maka bapak-bapak, ketika kumpul seperti ini bersalawatlah. Saya mau dengar warga sini, apakah mereka cinta kepada Nabi dengan salawatnya? Bisa? Kita dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Sekarang kita dengar dulu suara ibu-ibu. Bapak-bapak diam, ibu-ibu ayo ikut salawat Bu. Bisa Ibu? Ayo kita dengar salawatnya ibu-ibu. Salatullah salam ala. Bapak-bapak diam, ibu-ibu ayo kencang Bu. Ayo yang di belakang Bu. Salatu salamullah nilainya 7,5. Inilah suara perempuan, tidak bisa kencang tapi sahdu. Tapi ingat suara sahdu itu yang membuat banyak layangan putus. Ditelepon sama kepala dinas sama pegawai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana enggak Pak Kadis enggak kelepak-kelepak? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak Kadis. Coba kalau tegas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah Pak. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Nah, berhenti itu dia telepon kamu. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Biduk-Biduk. Banyak juga orang Bugis. Bahasa Bugis orang di sana. Pesisirnya Kalimantan Timur. Saya ke Pulau Kijang. Banyak juga
Bugis. Saya ke Tanjung Batu, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, di Keke, dia suruh saya khotbah pakai bahasa Bugis. Capek kita diceramai orang Melayu. Begitu saya ke Singapura, ada Bugis Street. Saya ke sini Natuna, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis, di mana-mana sekali. Ayo, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo kencang suaranya, yuk, sama-sama kita cinta kepada Rasul. Selawat. Salatu salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,2. Kenapa besar suaranya kita laki-laki? Karena di tengah-tengah kita ada tentara. Tentara juga takut sama istrinya. Dan yang ngundang saya ke sini dihubungi sama tentara angkatan udara. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, sebelum kau cabut nyawanya, tanya dulu dia sudah mau atau tidak. Bayangkan Pak, disuruh tanya. Turun 4 malaikat, Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Turun malaikat 4. Langit ke-7 masih berempat, langit ke-6 masih berempat, sampai langit kedua masih berempat. Langit pertama, Jibril berkata, wahai malaikat maut, kali ini saya tidak bertugas, kamu yang turun. Kau turun, saya tidak bertugas, kutunggu kau di sini. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan selama ini kamu yang ketemu, saya belum pernah ketemu. Kau yang tugas, kau yang turun. Turun malaikat pencabut nyawa sampai di depan Nabi. Lalu Nabi berkata, malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk menjemput nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kalau Pak Bupati ditanya ini, saya tahu jawabannya. One sis, saya diperintah Allah cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu malaikat, baru 9 bulan bupati bos, belum balik modal. Kalau saya ditanya, Dasar Allah perintah cabut nyawamu, kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Tunggu malaikat, belum 4 istri bos. Tapi apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh nabi-nabi sebelumku, senior-senior saya, setelah mereka melaksanakan misi tugasnya, setelah mereka menyelesaikan kenabiannya, mereka pun menghadap kepada Allah. Sekarang pun saya siap menghadap kepada Allah. Tapi tolong, ada yang aneh ini. Ada yang aneh malaikat. Apa? Mana Jibril? Kata malaikat pencabut nyawa, Jibril ada di atas langit menunggu. Kau panggil dulu lah, ada saya mau tanya perkara penting. Naik malaikat pencabut nyawa, panggil Jibril. Jibril, saya sudah bilang kamu ikut, kau banyak ceritamu, dicari kok temanmu. Itu kalau bahasa di Makassar ya. Tapi dalam kitab tidak begitu. Dia bilang, cerewet sekali kau memang. Ku bilang ikut kau banyak bicaramu. Nah cari kau temanmu, sini cepat. Turun malaikat Jibril. Pak Bupati, Jibril kalau ketemu dengan Nabi langsung muncul. Langsung muncul. Seperti yang iklan Wane Piro. Kata Nabi, ya Muhammad, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira. Kalau saya hari ini harus menghadap kepada Allah, tolong perdengarkan saya berita yang enak di telinga saya. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan
telah menunggu roh. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kamu lakukan, Allah telah menjamin diampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, engkau paling buntut, engkau paling adik, tapi 25 nabi dan rasul, dari Adam sampai Isa alaihi salam, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Lalu Nabi berkata, Jibril, saya tidak cemas soal diriku. Aku tidak khawatir soal diriku ya Jibril. Yang aku khawatirkan bagaimana wakil bupati dan bupati Natuna. Dia masuk surga atau tidak, kesian. Bagaimana Pak Daeng yang bangun masjid. Bagaimana Dasat Latif. Bagaimana umatku. Saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan warga Natuna. Masya Allah. Nabi memikirkan kita, Pak. Apa ada pemimpin seperti itu sekarang? Ada. Memikirkan rakyat. Ada. Ada. Ada, tapi sedikit. Termasuk Pak Wanda sebenarnya. Mana buktinya? Mana buktinya kalian dipikir sama Pak Bupati dan Wakil Bupati? Mana buktinya? Kalian tidak akan nampak Dasat Latif kalau kau yang undang saya. Pak Bupati undang itu berarti peduli, Pak. Kalau Bapak yang undang saya, mahal, Pak. Apanya mahal? Bukan honornya, tiket, bos. Nek kapal laut saja Ustaz dari Parepare, nggak mau saya, mabuk bos, goyang. Masa secerama, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, maka Nabi memikirkan, ya Jibril, bagaimana umat saya? Saya tidak cemas soal diriku, umatku kasihan bagaimana? Naik Jibril, turun bawa berita gembira. Ya Muhammad, saya baru saja mendapat berita dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di Natuna, meskipun engkau sudah tidak di Indonesia, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman mereka. Nabi senang. Alhamdulillah. Jibril, laksanakan tugasmu. Malaikat pencabut nyawa, laksanakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril. Malaikat pencabut nyawa mulai mengeksekusi Nabi. Keluar nyawanya Nabi, meninggalkan telapak kaki, menggigil Rasulullah, meninggalkan sampai ke paha. Keluar keringat-keringat Rasulullah di pelipisnya, sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Jibril balik, lalu Nabi melihatnya. Wahai Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Kenapa kau membelakangiku? Apa kau jijik melihat wajahku ya Jibril? Nabi berkata, nehi. Jibril menjawab, tidak. Saya tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Saya kasihan dan tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, wahai Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa dengan doa yang spektakuler. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini, perihnya sakaratul maut ini, beratnya sakaratul maut ini, jangan kau bebankan kepada umatku, jangan kau bebankan kepada umatku. Kumpul semua sakitnya sakaratul maut itu hanya untuk saya rasakan. Bayangkan Pak, sudah sakaratul maut kita dipikirkan Nabi. Lalu keluar tenggorokan sampai di bibir. Nabi memesan 3 hal. Yang pertama kata Nabi, jaga sholat kalian. Nabi tidak katakan jaga anggota DPR. Ada anggota DPR di sini? Ada ketua DPR. Biasanya anggota DPR kalau mau dipilih biar tidak diundang Pak, datang kalau tablik. Kalau mau dipilih, sudah dipilih, tidak muncul lagi Pak. Ada begitu di Natuna? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong?
Maka yang datang kali ini tatap wajahnya, ingat mukanya, pemilu akan datang, coblos lagi. Orang Bugis juga ya? Nah, kampanye gratis Pak, aman. Tapi Pak Dewan, Pak Ketua pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Bapak pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Oh, masuklah Pak Imam penghafal Quran di akhirat surga. Begitu masuk dalam surga, ini yang Pak Imam penghafal Quran dilihat, kenapa banyak anggota dewan di surga? Di negara saya banyak korupsi dan ditangkap OTT. Dia pergi komplain sama malaikat, wahai malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan? Nah, negara saya banyak ini ditangkap OTT korupsi. Kata malaikat penjaga surga, nggak usah kau ribut, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang. Bukan yang ada di sini, bukan yang ada di sini, negara orang. Bayangkan, Nabi sakaratul maut, yang dia pikirkan apa kata Nabi? Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu. Yang kedua kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian, jaga perempuan di antara kalian. Dan yang ketiga Nabi ucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lepas napas lagi. Nabi tidak menyebut keluarga beliau. Nabi tidak menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Nabi tidak menyebut cucu beliau Hasan, Husain. Nabi tidak menyebut anak beliau Fatimah. Tidak. Siapa yang menyebut Nabi? Ummati, 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 umatku. Tidak usah cemas Pak. Tidak usah meragukan cintanya Nabi kepada kita ini umat Islam. Yang kita pertanyakan dan kita ragukan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak disuruh salawat aja loyo. Maka kalau cinta kepada Nabi, jangan anggap remeh selawat. Saya sebagai mubalik, betapa banyak pengalaman saya tentang hebatnya selawat. Yang terakhir saya ingat, baru-baru, belum sebulan, tablik akbar di Kabupaten Solok Selatan. Lapangan sepak bola, jam 1 siang. Bayangkan, tablik akbar jam 1 siang, tidak ada tenda, lapangan sepak bola. Ceramah dasat laki. Saya bilang pasti lari semua orang kepanasan. Sambil ketua panitia sambutan, bupati sambutan, saya selawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu saya berdoa, ya Allah, redupkan matahari ini ya Allah, mendungkan matahari di tempat ini selama saya dakwah. Begitu tiba giliran saya ceramah Pak, redup. Bapak bisa lihat ada di YouTube itu. Tiba-tiba matahari redup, awan muncul, tidak ada panas sama sekali. Begitu saya selesai ceramah, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum, panas kembali. Salawat. Bapak ada penyakit, sampai sekarang tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter kiri kanan, makan obat kiri kanan, dukun kiri kanan, tidak sembuh. Coba kekuatan salawat. Sakit di sini. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Sambil minta doa kepada Allah. Ibu-ibu, ada suamimu kasar, bawaannya pikirannya mau selingkuh terus. Ketika dia tidur salawati. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak-bapak, ada yang mau kawin lagi? Salawat istri. Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu dia bang,
di sini kepala dinas atau staf ahli yang tidak ada stafnya? Ada kepala dinas di sini. Ada pegawai di sini mau kepala dinas? Tidak usah cari muka sama bupati, mukamu sudah ada. Ada juga itu pegawai kalau mau jadi kepala dinas, bayangkan cari muka. Kau lihat ini hidup. Pelajaran berharga kali ini malam ini luar biasa. Beliau dulu bupati, bos. Siapa anak buahnya? Wansif, kepala pencatat-catat pegawai. Sekarang Allah tunjukkan beliau bupati, rakyat biasa. Inilah hidup. Bahkan kalau beliau Pak Daeng mau pakai lagi lambang Garudanya di sini, dibilang sudah sakit Pak Daeng. Tidak usah cari muka, Allah sudah atur. Maka saudaraku para pegawai, kalau kalian mau baik kariermu, salawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Kau lihat kantor kepala dinas, tulis namamu di situ lalu salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilihat Pak Bupati, aduh sudah gila-gila di sini. Ayo serius Pak, salawat, jangan anggap remeh. Saya lagi punya pengalaman, saya mau pergi ceramah di pesisir pulau Kalimantan Timur. Saya naik kapal perahu Kelotok. Orang Bugis bilang katinting. Tuk. Di tengah laut Pak Bupati, knalpotnya itu mesin. Saya kira kayu Pak. Saya pegang. Bayangkan kalau knalpot dipegang begini Pak. Langsung ini telapak tangan saya rasanya bau hangus. Tengah laut. Mau pulang, mundur jauh, mau maju masih jauh. Saya ingat kekuatan selawat. Saya baca salawat sebanyak-banyaknya, lalu saya meludah di telapak tangan saya itu, saya ambil air liur. Biiznillah, dengan izin Allah, tidak ada bekas. Subhanallah. Dalam sekolah, ujian doktor saya S3. Umumnya orang ujian S3 itu ujian tutup 3 jam Pak di tempat saya. 3 jam. Saya telepon ibu saya malam-malam. Mak, ini doanya nggak baca. Doakan saya besok pagi dari jam 7 sampai jam 11. Wih, panjang sekali doaku. Apa saya mau doa itu? Mak, sholat duha. Selesai sholat duha, salawat, bayangkan wajahku, bayangkan wajah anak ibu, bapak, ibu, bayangkan wajah anaknya mak, bayangkan wajah saya, salawat sebanyak-banyaknya, jangan berhenti sebelum saya telepon. Ibu saya selesai sholat, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, yang orang biasanya ujian 3 jam, saya 45 menit selesai. Maka Bapak Ibu, jangan anggap remeh selawat. Bapak-bapak pergi tangkap ikan sambil nunggu kain, selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz, saya setiap selesai sholat saya berdoa 5 kali, saya berdoa sehari semalam. Kenapa doaku tidak dijawab Allah? Kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Salah satu sebabnya Bapak tidak bersalawat. Kata Nabi, siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Contoh, saya akrab dengan Pak Bupati. Ada anak saya nakal betul. Pak Bupati lagi tidur, dia lempar atap rumahnya Pak Bupati. Pak Bupati lagi naik mobil parkir, dia kasih kempes ban mobilnya.
saya meninggal, datanglah anak saya minta tolong ke Pak Bupati. Pak Bupati tolong saya mau membayar, tidak ada duit saya, bapak saya sudah wafat. Pak Bupati bayangkan, nah ini anak nakal betul. Ini anak tidak pernah dikasih tenang, saya tidak dibantu. Lalu datang istrinya Pak Bupati. Bang, jangan kau lihat itu anak, memang dia nakal, tapi siapa bapaknya? Das atlatif, kawanmu itu bapaknya, baik itu bapaknya. Jangan kau lihat itu anak, tapi ingat bapaknya. Akhirnya apa? Pak Bupati menolong anak saya, bukan karena lihat anaknya, tapi mengenang kebaikannya bapaknya. Allah berdoa, kita berdoa kepada Allah. Allah lihat dosa kita, tukang tipu, makan barang haram, banyak tetangga kita kibuli. Berdoa, Allah lihat banyak dosa. Tapi kita sebut nama kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa kita, bukan karena kitanya, tapi karena kita menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sebelum berdoa, lebih banyak bersalawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, barulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga sekarang, hikmah pengajian kita. Di padang mahsyar kelak, matahari dari kepala seolah-olah tinggal satu jengkal. Wajah manusia sudah berubah. Ada yang muka kuda. Siapa muka kuda? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Imam belum ruku, dia sudah ruku, nanti mukanya seperti kuda. Ada juga nanti mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang suka disogok dan menyogok. Ada juga nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka, biasanya di kantor bupati. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Lalu Allah menyediakan ruang VVIP. Satu di antara 7 orang yang dilindungi di pada masa itu, kata Nabi, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Siapa yang menggantungkan hatinya di masjid? Mereka ambil hatinya lalu disimpan digantung di masjid. Belen-belen namanya itu. Lalu siapa yang dimaksud menggantungkan hatinya? Yang mendapat perlindungan pada saat nanti tidak ada lagi perlindungan. Satu di antaranya Pak Wan. Siapa lagi? Wakilnya. Siapa lagi? Pak Dai, bangun masjid. Siapa lagi? Tukang. Siapa lagi? Kita yang nyumbang. Siapa lagi? Yang paling utama, mereka yang datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Di mana-mana saya lewat tadi masjid di sini Pak, ramai salat jamaah. Terutama subuh. Di Natuna ini Pak, subuh penuh jamaah. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah tua-tua. Begitu sholat subuh, apa yang terjadi? Lomba batu. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Kalau Pak Bupati mengumumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh besok diberikan pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 4 sholat subuh, jam 1 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasir. Di situ dijelaskan pahala sholat berjamaah itu. Satu, kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid, maka kata Nabi, melangkah kaki kanannya 1 pahala, melangkah kaki kirinya gugur dosa kecil. Jadi kalau bapak dari rumah datang ke masjid, jaraknya 300 meter, PP 600 meter. 600 meter berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau mutar-mutar bapak dulu di lapangan, berapa pahala tidak? Apalagi kalau jalannya lambat-lambat, berapa langkah pahala? Yang kedua, pahala berjamaah apa?
Seluruh materi yang Bapak lewati, pagar, tembok, tegel, dinding akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang salat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya dianjurkan ketika Bapak sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya dianjurkan ketika kau pergi sholat jamaah, usahakan lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Jadi jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, mau pergi sholat di masjid, dia ke pelabuhan dulu, baru dia ke pasar, sampai di masjid selesai orang berjamaah. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah yang paling populer, lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah, 27 kali sholat sendiri di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau hujan, kalau Bapak kehujanan, gerimis ke masjid, basah bajunya, basah baju itulah yang akan menjadi mantel melindungi Bapak agar tidak disentuh api neraka. Jadi Bapak kalau hujan, mau ke masjid, naik ke mobil atau naik motor, basah baju, tidak usah cemas. Baju yang basah itu melindungi kita dari api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras, baru dia buka payungnya. Itu belen-belen. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid lebih khusyuk. Kalau Bapak sholat di masjid tidak perlu cemas, ini sudah 2 atau 3, sudah tahiyat atau belum. Kenapa? Karena kita fokus pada imam saja. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Masjid saya yang saya kelola, yang saya buat di Makassar, di Sulawesi Selatan, kecil aja Pak, tapi karpetnya empuk, ber-AC, sound systemnya bagus, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Bayangkan. Nah, imamnya penghafal Quran dikasih gaji sebagai pegawai negeri. Tukang azan, seleksi anak muda lomba azan, yang juara kita gaji per bulan, layaknya pegawai. Akhirnya apa? Orang datang ke masjid merasa nyaman. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua yang sudah pensiun. Dia bilang anak muda, itu lagi orang tua yang azan, itu lagi orang tua. Kedua, apa lagi? Karpetnya Pak, sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak di dalam. Apalagi penceramah. Waduh, ini ada juga penceramah dari salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita Pak. Kau dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting lehermu, tusuk matamu. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut. Ada juga sekarang Pak, anak muda baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube, semua bid'ah, foto masuk neraka. Masa gara-gara foto kita masuk neraka bos? Jadi kau fotomu di KTP, siapa kau pasang? Fotonya dipindukin. Ini ada juga yang bilang gara-gara foto disuruh kita masuk neraka. Jadi kalau kau mau naik haji umrah, paspormu siapa kau foto? Dipindukin. Kalau kalian tidak mau foto tidak usah, tapi jangan kau tuduh yang ada fotonya sesat. Dia bilang foto haram. Begitu dia YouTube-nya, di Instagram-nya ada video. Mana lebih jelas itu video daripada foto. Ini jelas ada juga Pak. Kunut marah-marah. Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan ceramah pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Katanya tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Maksud saya, kalau kalian tidak mau maulid, tidak
susah. Tapi jangan kau bilang sesat yang maulid. Sakit hatiku, Pak. Kalian tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tapi jangan kau bilang yang Isra Mi'raj sesat. Musik haram, tergantung musiknya, bos. Nabi ketika selesai hijrah sampai ke Madinah disambut musik, Pak. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu lagu. Yang lagu haram kalau lagunya menyesatkan. Putar ke kiri nona, putar ke kanan, itu bele-bele itu. Tapi kalau lagunya merama nasihat, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan setan. Kalau lagu-lagu yang menyesatkan ya haram. Pulang-pulangku berbadan dua. Hamil dia pulang. Ya sudah haram lah itu. Setiap ada kamu bergetar rasahan. Itu layangan putus. Tapi kalau lagu-lagu nasihat, tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Masa haram? Jadi yang baik silakan kau lakukan, laksanakan yang kamu yakini tanpa kau tuduh orang lain sesat. Coba lihat, orang menempatkan tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Posisi pertama antara pusat dengan dada. Posisi kedua, Allahu Akbar, di atas dada. Posisi ketiga, Allahu Akbar, di bawah pusat, bukan di bawah sekalian. Ada lagi yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Mana yang cocok? Cocok semua. Silakan pakai. Kalau bapak mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Kalau semua 4 cocok itu yang mana salah? Kalau kau pakai 4-4-nya, Allah. Jadi yang baik, adik-adikku yang mulai belajar dakwah, berdakwahlah dengan memberikan berita gembira. Coba lihat Rasulullah sangat bijaksana. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya kena musibah. Kenapa? Itu siang hari Ramadan. Coblos. Siang hari Ramadan saya berhubungan badan. Kata Nabi, puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecoblosan. Kalau begitu, kau kasih makan pakai miskin. Saya miskin ya Rasul. Itu sudah miskin, melanggar lagi. Kata Nabi, sudah. Nabi ambil kurma, ambil roti, bawa pulang ke kampungmu. Kau cari orang miskin di kampungmu, kasih makan. Kata ini orang melanggar. Ya Rasulullah, saya yang paling miskin di kampungku. Ayo sudah, kau makan itu. Coba. Jadi kalau ada pendakwah, saya pewakil, saya dihina-hina di Facebook. Dia bilang, ini ustaz teriak-teriak sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot debat. Jadi saudara-saudara, biasanya kita ribut di masjid gara-gara penceramah yang tidak mau menerima perbedaan pendapat.
Maka takmir masjid sebaiknya Pak Bupati bikin pelatihan pengurus masjid. Kami di Makassar ada namanya IMIM, Ikatan Masjid Musalla. Jadi setiap bulan kita ada pelatihan, Pak. Bukan mubaliknya saja yang dilatih, pengurusnya. Dan di situ juga disepakati berapa honor khutbah Jumat. Karena tidak enak kalau di situ banyak, di sini sedikit. Begitu sudah diundang ini, tiba-tiba mengundang sana, oh lari ke sana stasi. Maka disepakati pengurus masjid jangan sampai hanya berkiblat satu mazhab. Kasih semua. Muhammadiyah khutbah, NU Gohda, Wahda Islamiyah, dan berikan peringatan kepada mereka yang diundang. Tolong jangan bahas masalah khilafiyah khutbah Jumat karena bisa meresahkan. Kecuali selesai khutbah Jumat ada diskusi tanya jawab, silakan. Nah, apalagi yang membuat biasa kita malah salat jamaah, manajemen tidak bagus, imam. Biasanya imam ini juga masalah. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini sekalinya jadi imam, Pak, baru mau takbir sudah lama. Apa jadi imam? Nak tinggalkan Allahu Akbar, selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Kenapa imam sunnah lihat ke belakang? Salat Jami rahimahullah. Salat Jami rahimahullah. Kenapa? Karena infeksi pasukan. Ada Pak Dayang di belakang. Jangan kasihan lama, sudah capek dia di kursi. Ada orang tua yang remati, tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang sekali kentut. Ada pegawai negeri yang baru beli sepatu, dia lupa simpan baik-baik. Gila sudah sepatu. Ada Pak Imam, rakaat pertama, Masya Allah, dia baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 102. Dia remati di belakang sudah 3 kali jatuh kepalanya, belum selesai Pak. Naik lagi kepalanya, belum selesai. Naik lagi. Kok siksa orang tua, bos? Kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa orang hafal? 1, orang khusyuk. Coba kalau Pak Imam membaca surah Wal Asr, semua ikut Pak. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu Imam surah membaca surah Al-Anfal ayat 20 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa kita baca semua Pak, pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai Pak. Sudah dibaca semua keadaan masjid. Apalagi dibaca? Kalender Pak. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kabupaten Natuna. Belum selesai Pak, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI. Iya toh. Ini ada juga imam yang begitu. Yang kedua, tujuannya dianjurkan baca yang umumnya orang hafal, supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Wadduha salah, ada yang bisa bantu. Kenapa? Orang umumnya hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, begitu dia salah, hadapi kesusahanmu sendiri. Ada dicerita Pak Wakil, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Cerita, saya tidak tahu benar atau tidak. Anak-anak penghafal Quran pesantren pulang kampung disuruh jadi imam. Dites lah imamnya, kau nak, kita mau dengar hafalan Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surah yang hanya dia hafal, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget, stres, dia lupa sambungan ayatnya. Apa sambungannya ini? Apa sambungannya? Dia lupa betul. Suasana hening di masjid. Tak ada yang bisa bantu. Tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu.
Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Jangan yang suka panjang-panjang bacanya. Alhamdulillah imam kita malam ini Pak Bupati pengertian, ringkas bacaannya. Bukan saya ditunggu ceramah. Ada juga bupati ketika banyak jamaah kesempatan juga dia Pak. Dia bahas juga ceramah. Nah kau bupati bukan penceramah. Alhamdulillah Pak Bupati bagus. Saya dapat contoh malam ini luar biasa. Bupati menghormati wakilnya, wakilnya yang tampil juga. Karena biasa bupati tampil, wakil bupati duduk-duduk kasihan. Alhamdulillah baik, Bapak ini satu pasang memang Pak, luar biasa. Dan punya istri baru juga satu pasang Pak, luar biasa. Ayo, maka hati-hati milih imam. Kalau salah imam, kacau jamaah. Dan berjamaah pun ada adab dan etika jamaah. Kalau imam diatur adabnya, jamaah juga diatur adabnya. Satu kata Nabi, kalau kau pergi sholat, sunnahkan, dianjurkan sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Kalau bapak sikat gigi dulu baru sholat subuh, maka pahalanya 70 kali lipat. Artinya satu kali sholat yang sikat gigi, 70 kali yang tidak sikat gigi. Bayangkan kalau subuh, tadi malam bapak makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak balik, duduk di sini, balik ke sini, baru bapak menguap. Seumur hidup dia ingat itu mulutmu yang busuk. Dua, kalau masuk masjid jangan merasa paling alim dan paling cerdas. Ada juga itu jamaah apa? Angkat takbir seolah-olah dia lah yang paling hebat dalam masjid. Dia ganggu kita, kayak dia mau gigit telinga. Oh. Baca Fatihah seolah ada di telinga kita. Tidak begitu bos. Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Apalagi yang biasa ganggu kita berjamaah apa? Kaki. Anak muda di samping saya. Saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah lagi. Sekali dia kasih. Selesai sholat saya tanya, kenapa kasih pindah-pindah kaki? Kok kejar saya jadi? Aduh, supaya saf rapat. Dengar. Kalau rapat saf, bukan kaki yang kita kasih rapat, apa? Bahu. Kalau ini rapat, pasti safmu rapat. Tapi kalau jari-jari kaki rapat, jari-jari kakimu rapat, safmu pasti lenggak. Ya, Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Kemudian kalau imam salah, ada adabnya, ada tata caranya. Kalau imam salah, misal dia mestinya ruku tapi dia pergi sujud, maka ditegur. Cara tegurnya bukan bilang, "Mam, salah kok, batal sholatmu." Lalu bagaimana cara menegurnya? Subhanallah. Bukan, "Hei Mam, salah." Itu anarkis. Lalu siapa yang tegur? Tidak semua dalam masjid. Kalau semua menegur, bingung imam. Lalu siapa yang menegurnya? Nih, belakang imam, sebelah kanan. Maka kalau rakyat salah, rakyat, anggaplah ini jamaah, bupati salah, jangan langsung masyarakat bakar ban.
Jangan langsung masyarakat membuli di medsos. Tapi siapa? Nih. Siapa di sini? Anggota DPR. Bersuaralah Pak DPR. Jangan tidur ketika sidang. Bayangkan kalau situ teriak, situ juga teriak, sini teriak, maka bingung Pak Imam, yang mana saya ikuti. Itu ada. Apalagi ada ketika kamu merasa berpendapat tidak ada doa bersama, tidak ada zikir bersama, maka sebaiknya kamu jangan duduk paling depan. Karena biasanya adik-adik ini yang berpendapat tidak ada doa bersama, tidak ada doa bersama, zikir bersama, mereka selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia berdiri. Kau langkah-langkai orang itu kurang adab. Bayangkan kalau ada di situ ketua MUI, ada ulama lainnya, ada sesepuh tokoh masyarakat, ketua LAM, Pak Bupati, lalu tiba-tiba Assalamualaikum. Itu bukan adab yang baik. Agama hadir memperbaiki adab kita. Kenapa Rasulullah menganjurkan pakai parfum salat jamaah? Kenapa Nabi menganjurkan sikat gigi? Bukan sikat gigi untuk Allah, bukan parfum untuk Allah, tapi apa? Adab kau hargai orang di samping. Jadi kalau mau tidak mau berdoa, di belakanglah kau duduk supaya kau tidak langkah-langkai orang yang lain. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Apa boleh buat? Insya Allah, dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Puas? Belum puas? Ibu-ibu belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kalau ibu-ibu saya kasih puas malam ini, saya bisa mati muda, Pak. Insya Allah, kita doakan pemerintah dibawa kepemimpinan bupati dan wakil bupati ketua DPR, diberikan kesehatan, dimaafkan, dibebaskan dari pemeriksaan KPK dan polisi, aman bekerja, diundang lagi dan saat latih datang ke tempat ini. Cuma saya titipkan Pak Bupati, mudah-mudahan kalau saya datang lagi, sound systemnya sudah bisa lebih bagus. Insya Allah, ya. Karena kalau sound system bermasalah, setengah mati juga kita keberadaan tersebut. Demikian, karena di sini pantun, saya juga mau berpantun. Ini pantun buat Pak Wakil Bupati yang hebat berpantun. Hanya satu pantun saya. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Itu kalau orang Bugis, kami tidak berani. Kami bukan takut sama istri, cuma istri yang tidak takut sama kami. Itu orang Bugis ya. Orang Melayu takut sama istrinya. Orang Bugis, istrinya lebih berani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Kita simpulkan yang pertama, bapak ibu ketika ada masalah dekatkan diri kepada Allah, sempurnakan sholat, jadikan selawat sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari. Yang kedua, selawat itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan memudahkan doa diijabah oleh Allah. Yang ketiga, mari hidupkan sholat jamaah. Kalau tidak bisa di masjid, setidaknya sholat berjamaah di ruang di kantor kita. Pun tidak bisa, maka berjamaahlah di rumah bersama keluarga. Kalau tidak bisa tiap hari 5 waktu, adalah sehari sekali dalam sehari. Yang penting jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam masrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.